Bukan masalah hitungan kebahagiaannya, sehingga tidak dibagi dengan kebahagiaan yang benar. Kalau sebagian sama. Jadi menurut saya bukan saja orang kaya, orang lalu, bukan saja orang bodoh, orang alim. Ini kejadian saudara, ini belum beres. Kiai meninggal dunia, bukan orang awam. Kiai meninggal dunia punya anak laki-laki, punya anak 2. Rebutan kantin pondok tidak selesai. Sampai hari ini mohon maaf, nggak usah nengok orang lain. Jangan-jangan di rumahku yang terjadi. Rumah kita jadi karena dosa gede. Dia tidak indah, sempurna dia indah, kebodohan. Semestinya namanya waris dan rezeki Allah. Bukan jerih payah kita sudah kita terima. Tapi enggak. Suatu ketika datang membuat tekankan ini penting juga. Karena itu termasuk buah daripada hidup jelek. Ribut sama saudara ribut. Mana ada tidak? Kalau orang baik bukan mengambil, memberi. Mengambil bener aja nggak bisa. Boro-boro memberi. Perebut waris mustahil sedekah yang benar. Perebut waris. Harta saudaranya jangan diberesi, mau sedekah pasti bukan karena Allah ya. Maka nggak ada baiknya perebut waris. Katanya sedekah bohong ya. Kenapa? Daripada sedekah beresi waris. Makanya memang neraka betul perebut waris. Putus dari Islam. Makanya kalau termasuk lebih dirimu kata Allah segera tobat sebelum ajal menjalan. Hati-hati, masih ada waktu kok. Lagi nyawa masih ada di kandung badan. Digerakkannya. Ada bekas pembagiannya yang kecil. Asal anak beda ibu tetap bapak bagiannya sama. Kalau ayahnya sama. Jadi abangmu dengan dirimu adalah sama-sama punya hak. Ada pun ponakan yang masih ada dari yang meninggal dunia gak mendapatkan yang tertutup sama abangmu. Jadi masalah pembagian waris gampang. Masalah itu nanti tulis saja namanya beres. Cuma kesiapan membagi waris yang benar itu yang susah. Dan kadang anak-anak itu baik semuanya. Suaminya nggak benar. Loh, kita pernah bagi waris berlima, sudah beres semuanya. Pembagian begini nanti sudahlah masalah tempat. Ayo bagaimana kita undi tempatnya, namanya tempat kan biarpun harganya sama, kadang berbeda depan belakang dan sebagainya. Sudah oke, setengah jam kemudian ada telepon. Rupanya salah satu anak perempuan pulang di rumah ketemu setan pakai pihak putih. Suaminya suruh pending dulu ya. Suaminya. Makanya tolong ke istri saya. Amin. Jika pembagian waris untuk keluarga suami, dukung suamimu untuk jujur dan dikatakan, abang jangan ngambil spesial bukan bagian mata. Kemudian dalam pembagian waris hati-hati, jangan pertama kali ngangkat suara, itu jadi setan. Lagi ada ngangkat suara, yang lainnya tetap jadi panas semuanya. Ini saya ingatkan masalah waris, bagiannya gampang, jika sebut namanya bisa nanti beres. Bukan itu, mau tidak bagi dengan beda pada perempuan dan sebagainya. Kadang masalah ngambil di dia, yang paling sering ngambil sebenarnya yang paling kaya, kan pintar. Dan hati-hati, intinya harus waspada urusan waris. Waris itu ilmu gampang, ilmu 24 jam, ilmunya pasti, nggak ribet. Agar anak bener anak ini selesai harus. Cuma ternyata bukan itu jadi masalah. Ketidaksiapan dia pun katanya Ustaz, iya ini kesulitan waris nggak beres-beres sampai keturunan ke-7. Ada kalau dibagi beneran hanya dapat setingkat, tapi merasa milikku belum dibagi dari sebab permusuhan. Maka pembagian waris sebaiknya dipercepat. Dipercepat dengan mudah-mudahan itu saja insya Allah. Berarti nanti namanya saja hanya siap dibagi. Masalah pembagian enteng. Abangmu mendapatkan waris. Kamu sebagai perempuan adalah dibagi, adalah 1/2. Kalau yang masih hidup ada berapa? Setelah ayah meninggal, itu saja sederhana. 2 perempuan, 2 laki-laki 1 sudah. Jadi kan itu nanti 4. Abangmu dapat 2, kamu dapat 1 satu sisi. Bukan ini jadi masalah mereka. Siapnya dengan bagian ini. Kan begitu. Ini sederhana, sebenarnya itu rezeki Allah, sederhana. Ponakan nggak mendapatkan, tapi sebagai seorang bibi, saat ponakan tidak mendapatkan karena ketutup sama abang, nggak dikasih apa-apa, kasih hadiah nanti. Ini adalah masalah sulh, masalah damai, masalah waris ikan sebagainya. Sebagai ilmu waris yang paling paling gampang, karena program komputer dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah tidak. Apalagi mohon maaf, ada istri beda, bapak beda. Jadi kadang-kadang seolah tuh bapaknya sama, ibunya beda misalnya, seolah bukan saudara. Sehingga ada, kalau kebetulan hartanya dipegang oleh ibu, keluarga ibu pertama, anak dari ibu yang lain disembunyikan, seolah nggak ada. Itu biasa, atau sebaliknya. Padahal ayahnya sama. Ini adalah fitnah juga. Untuk masalah waris, Allah nggak ada yang bukan waris. Anak-anak tidak bukan waris, insya Allah indah. Itu sudah sebab menjadi sekarangnya rumah tangga keluarga itu saja. Kalau benar bisa dia tinggal namanya dia sendiri. Cuma ini adalah siapa sebenarnya. Jangan berbuat waris. Itu dari doakan dia untuk almarhum Bapak Hasan bin Kaltum, almarhumah dari
wisata Sinabung Jati Meditasi. Kita pakai lagi dia untuk anak saya Aditya, Ananda Aditya yang sekarang lagi di rumah sakit ini. Ya pokoknya yang diuji Allah dengan orang sakit saat itu saat mengaji. Karena dia hati saya tapi itu ini yang diuji dengan anak maka itu ada dan terus menurutlah setelah anak itu yang jelas dia punya tujuh Allah dan bisa yang dituju dituju oleh Allah yang siapkan doanya maka siapa yang diuji dan nanti yang banyak berdoa dan diserahkan kepada Allah dan terus menurut kepada Allah Al-Fatihah. Kedua pertanyaan ibu, Buya saya ingin bertanya hukum akikah dan berkurban. Saya dan anak saya sudah nikah, sedangkan suami saya belum. Ingat tahun ini saya ingin berkurban, bolehkah saya yang berkurban untuk suami saya? Akikah adalah sunnah dan berkurban siapa yang bisa dan siapa yang bisa beda. Kalau berkorban itu sunnah setiap tahun bukan seumur hidup kita. Kapan datang bulan haji disunahkan berarti berkorban. Jadi korban itu sunnah untukmu, sunnah kamu mau berbeda korban atas kamu. Kalau akikah itu bukan engkau mikir akikah, dia mikir akikah bapakmu. Kamu mikir akikah anakmu. Sudah harus jelas merumnya. Ini sering pertanyaan mana akikah ini karena bingung tidak sering ada. Akikah saya untuk bapakku. Saya yang ngurusi akikah anak-anak. Itu jadi harus paham ini. Misalnya, saya belum diakikahi, berarti ibaratnya selalu kan mulai terbit matahari mulai meninggi sampai duhur tiba kan? Kalau sudah lewat, ya sudah tahun depan. Bulan minggu dari besok kan ini. Jadi bagi orang yang sudah punya anak, kok tidak bisa mengakiki sampai anaknya balik, berarti beban sudah jauh, sudah gugur dari ayah saya. Sudah nggak ada beban. Beban sunnah nggak ada, cuman kalau mau mengakikahi boleh. Boleh, tapi bukan begitu bunyinya. Mestinya ayahku ngepetku di saat aku masih kecil. Anakku aku yang mengakikahi. Nah kalau sampai gede anakku belum aku akikahi, udah lewat waktunya. Tapi boleh mengatur. Cuman pada dasarnya begitu harus paham. Kalau korban untuk aku, ya. Nah, sebetulnya korban adalah yang untukmu itu yang solehah. Ya bukan untuk suamimu, untuk siapapun. Ya korban kambing-kambingmu. Cuma saya pengen memberi ke suami, dia korban biasa saja kok. Jadi ke suami itu ibaratnya Anda sedekah, pada suami sedekah kan? Lalu setelah kambing itu sama suamimu dia korban, jadi Anda dapat pahala sedekah. Sudah. Jadi bukan berarti mana yang lebih utama. Kalau bicara tentang keutamaan adalah ya korbanmu untuk dirimu dong. Karena aku senang dibantu kepada kamu. Gitu. Jadi boleh kalau masalah boleh. Karena mahal. Hari ini hanya yang berpunya pangkas adalah keyakinan kalau korban seumur hidup sekali. Sebab ada orang kerja di mana tidak tahu di Hongkong atau di Saudi di kuat ditanya, ibu ayo korban dulu. Saya sudah kapan 5 tahun yang lalu. Kok bisa 5 tahun yang lalu? Gimana ini? Mau korban setiap tahun? Sunnah. Kok jadi 5 tahun yang lalu? Berlihat di kampung pemahaman gitu kan? Makanya di kampung itu dia kampungnya 3.000 orang, kambingnya 20. Karena semuanya merasa sudah ini harus dibunuh pemahaman ini.
Ya mungkin ya karena Allah maha tahu orang Indonesia kan suka soto, nggak pakai daging, potongan kecil juga boleh sih. Cara buat ada gitu. Jadi tolong memahami harus dua korban dianjurkan setiap tahun. Karena ada pun tadi pertanyaannya boleh Anda mengkorban untuk suami Anda, ya sudah suruh niat dia korban, kambingnya Anda berikan di mana boleh saja. Cuma pada dasarnya hukum itu seperti itu tadi, memisahkan dan nanti ya sah saja dan boleh. Tapi tetap kami menghimbau dan orang berpikir korbannya sendiri. Saya akan korban untuk kesunahan diriku, aku. Adapun nanti setelah itu pahalanya dihadiahkan kepada orang telah meninggal dan sebagainya, itu beda. Itu saja. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya tentang anak saya. Ini ada dua pertanyaan bagi teman. Pertama itu Warahmatullahi wabarakatuh. Dia betul kita ngasih uang ke anak, tapi kita nggak tahu uangnya untuk apa. Misalnya uang itu dipakai buat yang tidak baik, apakah kita ikut menanggung dosanya? Yang pertama dia. Yang berikutnya, apakah dosa anak yang sudah dewasa atau sudah menikah masih ditanggung orang tuanya? Apabila anak tersebut berbuat dosa seperti nggak sholat, maksiat atau perbuatan yang tidak baik, padahal orang tuanya sudah menasihati dia. Tugas orang tua itu mendidik dengan semaksimal. Itu pertanyaannya. Yang kedua jadi tugasmu mendidik anak semaksimal itu. Kalau dirimu sudah mendidik anakmu dengan baik dan benar, ingatkan guru, salam haram, pokoknya pengajian dan seterusnya dengan semaksimal mungkin. Kalau nanti sudah dewasa mau melakukan kemaksiatan, dia urusan dia. Karena Anda sedang mendidik. Tapi orang tua yang membiarkan anaknya tidak pernah dididik, hanya dikasih duit, dia akan ditanya urusan agamanya sampai dia biasa les yang haram, apalagi dikasih duit terus tidak pernah dididik yang agama, maka kemaksiatan yang dilakukan anak mengalir kepada ibunya yang capek kerja di sana. Ini pertanyaan yang kedua. Pertama kan begitu, ngasih duit dok, Anda didik tidak? Kalau sampai Anda tidak tahu menggunakan apa, berarti tidak dididik kan? Ya sangat jelas dong. Ini saya beli buku harganya 2 juta. Sampai hari ini Anda belanja, ada anak kalau salah di sini paling sehari. Tanya belanja kita 2 juta. Memang kalau dia belanja berapa tinggi mungkin apa mahal. Dan ibu bertanya lainnya, memang benar, belum kita belanja. Benar. Tapi sebagian orang tua mohon maaf memberikan sesuatu pada anak yang tidak pakai mikir. Dan semoga bukan kalian. Amin. Ini kenyataan. Hanya mentang-mentang di luar negeri tempat teknologi, anaknya dikirim tab, dikirim handphone yang tidak pernah dididik. Sampai anaknya di rumah itu mengenal mohon maaf hal-hal yang tidak benar hadiah dari ibunya. Makanya biarpun sudah dewasa, dia melakukan kemaksiatan gara-gara handphone, ibunya dapat dosa. Ibunya lantak, langsung diberikan begitu saja. Kalah sama orang kafir Amerika. Orang kafir Amerika itu 9 tahun yang lalu kami buat catatan. Dia membuat catatan. Orang kafir, perempuan Amerika buat catatan bahayanya handphone kalau hari ini teknologi. Itu bahayakan berusaha mental dan berusaha akhlak. Sehingga kelihatannya anak di kamar punya handphone dan macam-macam. Ibunya yang belanjakan, ibunya yang tulis, ayo kerja, apa ibunya dapat dosa terus. Apa hujan ya Pak? Ibu yang bodoh dia. Seorang perempuan dari Amerika berkata, saya terngiang-ngiang sampai saya tidak lupa catatan itu. Kalau engkau ingin memberikan sesuatu pada anakmu terus, kamu tahu tujuannya apa? Pastikan dulu. Nasi dia tidak sudah sudah. Kemudian kalau engkau memberikan handphone, misalnya membuat catatan minimal 10. Anak kecil juga diajak untuk berjanji daripada yang tua. Jadi begini, kayak kamu punya handphone nggak dia ini pakai. Oke, aku belikan handphone tapi handphone bukan handphone tetap milik mama. Kamu belikan. Kedua, handphone tidak boleh pakai itu. Handphone nanti tidak boleh dihapus, ada yang dihapus. Semua yang boleh lihat harus dihapus. Sampai di rumah handphone kalau letakkan di sini, mama boleh ambil sewaktu-waktu. Tidak ada perjanjian panjang. Ini sedera ramu-ramu anak nggak ada macam-macam yang ada. Cuma kadang orang Islami gara-gara kerja sebuah tempat banyak duit, orang tak ngirim anaknya untuk usaha. Sampai mohon maaf hari ini anak perempuan rusak gara-gara tontonan ibunya. Yang rusak siapa? Dia temannya sendiri. Karena apa? Diberi duit oleh orang tuanya. Karena nggak punya duit, karena dia punya duit, perempuan ini di rumah ibunya
kerja di sebuah tempat banyak duitnya, ibu menilai lagi tergoda dengan kira kotor, tapi melakukan kegiatan setelah saat. Ibunya kerja keras di luar negeri, semoga anakmu hebat banget semuanya. Ini kejadian. Kenapa? Karena kalau ibunya kerja di luar, dia dianggap banyak duit, sehingga laki-laki hanya pengen itunya, dan tahukah duitnya diambil dan dinikmati. Bahkan sampai ketika ada orang yang dipercaya, orang yang percaya ngantarkan duitnya, dia yang merusak. Makanya Anda kalau masih hidup harus waspada. Untuk apa duit itu? Untuk Anda diajari jujur, untuk apa saya? Kalau anaknya kuliah aja tuh masih kuliah. Kalau Anda sampai tidak tahu ini bermasalah, Anda yang bermasalah. Harus tahu dong. Kalau memang perlu bisa saja ajarnya saja betul pendidikan. Yang dirimu, Anda bahagia dengan anak Anda. Itu. Makanya termasuk memberikan uang pun harus ada rambu-rambunya. Jangan belanja dengan uang nanti dipungut sama teman yang tak punya. Dan ada dibuang yang sekarang anak-anak jauh dari orang tua, justru karena banyak duit itu lagi itu. Berarti yang mengajarkan siapa coba? Orang tuanya. Lalu pertanyaannya tadi, apakah kalau sudah dewasa dan sudah dapat bapak ibunya dapat, kok karena dia yang berusaha. Insya Allah soleh semuanya nantinya. Ibu yang baik-baik semua tolong waspada. Kemudian hari ini yang paling tepat adalah pun ketemu Anda juga enggak motivasi dan himbau anak Anda untuk masuk tempat kuliah. Di situ Anda sudah ada dari satpam, dari security, dari penanggal. Di bodoh sudah ada, usah kontrak dari handphone sudah dapat. Dari ini sudah dari itu. Tapi kalau saya campur sama handphone dan sebagainya dulu ngajak perang, Anda sendiri akan seksa. Lebih baik Anda sudah pulang menemani anak Anda daripada Anda manja dengan uang atau yang dia rusak dengan handphone Anda. Hati-hati. Jadi tolong sekarang datanya pesantren. Alhamdulillah kita dengan teman-teman membuat pesantren di Utara Kota. Hanya kalau ada pengen ke mana ada. Dari Jawa Timur kita sedang di Malang, Desa Lamongan, Lonaku, Jawa Tengah Batam, dari Jogja Malang sekarang, kemudian Purbalingga, kemudian Cirebon, Kuningan sampai Cianjur, Bogor, Tangerang, Lombok, Sumatera, Dumai, Pekanbaru, Pontianak kita buat. Tujuannya adalah agar, makanya mohon anak Anda, Bismillah sama Allah. Itu loh. Setelah itu Anda kirimin duitnya mana kirimnya ke kantor. Penggunaannya jelas untuk belanja, untuk makan anak-anak, untuk beli kue itu saja. Kalau semoga anak-anak Anda sebagai Allah. Kalau dunia pesantren tidak ada. Boleh tanyakan nanti. Pesantrennya tidak ada jadi dokter. Anak itu banyak jadi dokter anak-anak. Pesantren akan ke fakultas kedokteran di mana juga jadi dokter, jadi insinyur. Bahkan yang jadi dokter adalah bukan saja orang tua, bahkan ada orang dari Pulau Karimun sana, dari Pulau itu saja. Anak kecil baik, yang bernikah juga. Pertanyaan selanjutnya, ini ada dua pertanyaan agak mirip ya. Jika suami tidak memberi nafkah karena merasa istri sudah tercukupi dengan menjadi TKW, suami saya pernah secara tidak langsung mengharap warisan dengan cara mengirim klik untuk yang intinya kalau bisa dia dapat mendapat warisan dari saya. Pertanyaan yang berikutnya ya, kalau istri punya penghasilan sendiri, apakah suami masih punya kewajiban untuk menafkahi? Lalu bagaimana hukumnya suami yang tidak nafkahi istri selama berapa bulan? Apakah dosa kalau istri untuk nafkahi? Yang wajib memberi nafkah adalah dua, baik istri kaya atau waras. Maka suami punya kewajiban memberi nafkah. Biarpun istrinya banyak uang, wajib berusaha mencari nafkah. Tidak diperkenankan suami ongkang-ongkang mengharap istri, tidak diperkenankan. Kalau ada suami seperti itu, dia kalah sama kerbau. Kerbau itu kalau Anda amati kampung sama kambing, ada kerbau suami istri ya. Kerbau suami istri. Kalau cari makan kerbau aja, itu masing-masing, tidak ada kerbau laki-laki ngomong, makanan kamu buat aku ya.
Atau terbuk pesen sama istrinya, tolong bawain saya makanan. Nggak ada. Masa manusia laki-laki nggak bisa ngasih, nggak mau ngasih nafkah sama istri? Pasti dia laki-laki dulu. Cuman kalau suami berusaha ternyata kok tidak mendapatkan, ini buatnya beda. Yang nggak boleh laki-laki ongkang-ongkang, tidak terhormat. Ongkang-ongkangnya macam-macam alasannya. Ada alasannya ikut ustaz berdakwah. Ini kejadiannya, ini benar. Ada di pondok, ada di Bakri, ada seorang perempuan ngadu, "Buya, suami saya soleh banget, soleh banget." Seorang kan senang. Terus ya Masya Allah, soleh banget, cuman Buya, dia tidak pernah pikirkan apakah, tapi dia baca rajin pengajian, dia suruh pasrah, dia ternyata apa kasih pasrah. Saya bilang, wah ini nggak benar. Pengajian di mana itu kok kayak itu? Siapa yang ngajarin? Siapa? Tapi orang Buya, yang mungkinnya sama Buya. Langsung itu jadikan topik esok hari. Siapa yang berani ngaji dengan saya? Ongkang-ongkang alasan ngaji, istrinya dibiarkan suruh kerja, ini kurang ajar. Pasti ada orangnya. Orang ngaji dengan Buya. Jadi ngaji dengan kita beralasan. Nggak bisa istri menolak apa? Mau ngaji dengan Buya, ngaji dengan Buya. Boleh coba ini. Cuma ini ada. Kalau ternyata suami sudah berusaha, namanya nasib. Kadang bukan saja berusaha, tiba-tiba ibunya punya permasalahan. Sementara ibunya di bawah tanggungan dia. Dia harus punya utang dan sebagainya. Akhirnya suaminya punya utang. Seperti pertanyaan sebelumnya di sini. Lalu bagaimana peran istri? Loh, kalau memang suami itu tidak mampu, lain cerita, berperan dong seorang istri. Berperan seorang istri berperan yang baik. Ada contoh pada zaman Nabi, seorang perempuan dia berkata, "Ya Rasulullah, saya punya suami itu melarat, tidak punya apa-apa." Lalu Nabi bertanya, "Lalu kamu makannya bagaimana selama ini?" Dan perempuan menjawab, "Ada peninggalan orang tua. Kebun kurma yang bisa saya makan dengan anak saya." Kurang lebih seperti itu. Kata Nabi menjawab dengan jawaban fikih adil, keadilan. Ya, kalau memang suami tidak bisa memberi nafkah, maka kamu boleh minta cerai dan tidak ada salah. Karena urusan nafkah nggak boleh ditunda. Ya, makanya menurut kamu ya. Baik. Jadi kalau suami tidak bisa memberi nafkah, maka seorang istri boleh minta cerai. Karena nafkah sikapnya beda. Sehingga agar istri bebas mencari nafkah untuk menikah dengan laki-laki lain bisa menafkahnya. Nah, kisah ini sampai di sini, ini perempuan akan kelihatan mana yang bodoh, mana yang pintar. Yang bodoh langsung berputar ke otaknya, minta cerai, minta cerai. Oh, minta cerai ya? Suami yang sedang minta cerai ya? Ayo ada yang itu dari otaknya itu. Padahal kisahnya ada lanjutannya. Ini memang perempuan cerdas nggak sampai di sini. Yang sampai di sini hanya orang bodoh. Akhirnya apa? Perempuan ini cerdas. Jaruslah ada pilihan lain dari sana. Dijawab ada pilihan yang lain. Itu adalah wong suami bukan orang orang kan sudah berusaha tapi menentukan kan berusaha tapi nggak bisa. Pilihan yang kedua adalah kamu yang mencukupi dan di saat itulah engkau mendapatkan pahala berlipat. Karena bagi wanita cerdas dia berkata, "Ya Rasulullah, biar aku nanti yang kedua saja." Karena dia mengerti mana cinta. Dia punya kas, punya cinta, sudah tumbuh lama. Masa gara-gara ekonomi dan kebetulan juga suaminya bukan orang yang penting, tapi memang bisa gagal kalau termasuk tadi pertanyaan sebelumnya. Mungkin juga membantu ibunya, mungkin dia kecelakaan, mungkin dia berbisnis bangkrut, mungkin tidak semuanya itu. Mungkin semuanya rasa. Di saat suami berusaha, kemudian di saat gagal langsung dibuang begitu saja. Nah, di saat seorang istri bisa mencukupi, inilah disitulah dia mendapatkan kemuliaan yang banyak. Pada dasarnya kalau suami nganggur apa nggak benar dia, apalagi punya duit pelit sama istri. Ini sekarang dikembalikan pada hakikatnya. Kalau memang suaminya adalah tidak beri nafkah, itu karena satu hal memang dia bekerja gagal lagi, kerja gagal lagi, ya tentu perlu dimaafkan. Yang jadi masalah itu ya sudah nggak kerja, ongkang-ongkang, malah itu minta waris belum mati istrinya, kurang ajar banget. Ini kok kurang ajar banget istrinya belum mati. Wah ini mesti salah pilih, mau di tong sampah kali ini. Ya boleh suami yang benar dong. Kalau suami kecil ini nggak benar. Suami sudah, mesti dia kasih nama agama malah bicara tentang
Kalau seandainya berpisah nanti, kalau seandainya kita cerai nanti Allah tidak bagi kok bisa nih? Ini laki-laki nggak benar begini ini. Kalau berpisah ya. Bahkan suami kalau berpisah, suami ngasih mut'ah. Mut'ah itu apa? Senang, buatkan rumah, atau berikan hadiah. Makanya tadi yang pertama, kalau cari pasangan yang benar, makanya cari pasangan yang benar. Oke, lalu bagaimana suami? Ya dinasihati dong. Hati-hati. Kalau suami urusan harta sampai seperti itu ya bahaya dong. Jujur saya katakan, suami tidak seperti seperti itu. Mestinya dia minta maaf. Sayang, mohon maaf. Abang nggak bisa ngasih nafkah. Abang ngasih ini. Tapi bab kita ini bab berbenah ya lah. Bagi istri yang menemukan suami seperti itu, ayo berdamai dulu. Jangan langsung marah-marah pada suami dia. Bismillah. Tiga-tiga pengen makan. Kita ambil. Jadi seperti itu. Jadi kalau menemukan suami seperti itu, yang punya suami kita nih, nggak ngaku nafkah, kemudian kirim video dari mana? Baik, kalau punya suami seperti itu berarti dia salah pegawai, karena memiliki, karena sebenarnya ada yang sebenarnya, nah jadi antara hanya ada maksud apa seperti apa turunnya sih nanti turun kemudian tidak seperti itu sebagai orang tua kemudian sekarang Buya ingin membentuk istri sukses. Nah ini jika nafkah ternyata bisa kalian penuhi sebagai para sholat, sebetulnya ingin bangga karena saya bisa memenuhi. Kalau di hatimu ada cinta pada suami, apalagi suami memaafkan usahanya, pasti yang hidup adalah hatimu. Pasti muncul kasihan. Apalagi alasan suami apa? Itu habis karena saya biayai ibuku deh. Kalau di hatimu ada cinta abang, kalau ke ibu ada masalah, abang tidak apa-apa. Jadi itu hal seperti itu. Dan memang suami yang mengangkat, kan itu yang nggak benar. Tapi suami yang punya masalah, dan kita menemukan banyak suami punya masalah, tapi bukan karena dia zalim, tapi dia usaha kepleset, usaha salah, dibohongi sama orang, bermacam-macam, terjebak. Dan kalau sudah suami begitu jatuh, Allah kita injek-injek. Maka istri berperan dong, besarkan hati sang suami. Kalau suami, tapi kalau suami kurang ajar itu repot. Nah, suami kurang ajar nggak bisa dibenahi, dikasih duit pun masya Allah dipakai yang nggak benar. Dipakai yang enggak menjadi keniscayaan bukan. Jadi bagi para istri kan sama biasa kita kalian dan disebutkan boleh izin tuan. Yang terakhir adalah tidak boleh menjadi sombong, bahkan harus menjadi semakin tawadhu. Kalau ternyata yang beri nafkah dirimu bertahanlah. Pun pada akhirnya nanti anak-anak akan bisa tahu itu semuanya. Dan hidup rumah tanggamu adalah indah. Jangan gara-gara suami nggak punya duit saja langsung berantakan. Berarti hidupmu hanya untuk karena uang. Tidak pertimbangan cinta. Dan suami pun tidak dolim. Tidak semua suami dolim lah ya. Suami memang betul-betul nggak bisa kerja. Kerja bangkrut. Saya tadi cerita sama orang menjalani hidup ya biasa saja. Ada kekurangan saya nggak punya duit biasa saja. Umi nggak pernah minta, nggak pernah nuntut, ibaratnya biasa saja.
Itu kalau sudah hidup dengan cinta yang tulus, dengan tadi yang kami sebutkan, tidak ada istilah yang kurang. Bahkan mungkin yang ada sedikit tambahan, sabar nggak apa-apa, masa ada adik yang masih menurut punya duit, kan enak begitu ya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau ada suami tiba-tiba nggak ngirim link masalah setelah menikah, berarti dia niat cerai, niat cari duit dan sebagainya. Ya di saat seperti itu kamu yang waspada, tetap hubungan baik dengan suami yang baik, akan tapi tetap lebih hati-hati. Jangan-jangan ada seorang laki-laki hanya pengen ongkang-ongkang numpang makan di istri, dia sejelek-jelek laki-laki. Dan dia tahu dan saya kalau ngomong dengan laki-laki gas, jadi laki-laki. Kalau masalah ada punya duit karena sudah berusaha lain cerita. Berusaha lain tidak berkara masalah. Cuma sebagai seorang wanita, jangan gara-gara istri sakit nggak bisa kerja, istri jatuh usahanya langsung minta cerai. Dan kebanyakan perempuan memang seperti itu. Sebab rata-rata banyak janda itu justru bisa dia mulai sukses, mohon maaf, ya survei semuanya. Rata-rata mulai sukses dikit-dikit minta cerai. Ini masalah langsung ya cerai. Artinya setelah cerai ini mungkin nikahnya jadi susah. Insya Allah solehah semuanya. Baik. Lagi pertanyaannya. Tolong jangan marah sama suami ya. Kamu jauh. Ya, ada yang bertanya, saya pernah murtad ya. Pernah murtad. Tapi saya hijrah kembali, saya melakukan syahadat secara online. Bagaimana hukumnya? Apakah mengulang syahadat lagi? Jadi siapapun yang diuji oleh Allah dengan kemurtadan segera kembali, tidak usah menunggu, langsung. Saat itu juga di rumahnya, nggak pakai saksi sekalipun, pakai online pun boleh. Sebab naudzubillah dalam kemurtadan itu naudzubillah dalam di luar negara Islam, kalau mati di neraka selama-lamanya. Yang kebelasan kalau murtad segera kembali kepada Allah sekarang juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, selesai. Baru nanti kalau ketemu orang bukti kalau sudah tobat. Jangan menunda. Bahkan masuk Islam pun tidak harus depan saksi depan orang banyak. Kalau sudah pergi kesehatan syahadat sekarang. Jangan-jangan perjalanan di sini mati. Begitu ketika ada orang ingin masuk Islam dari Jakarta, dia ini satu orang ingin masuk Islam tapi ingin dengan Buya, kapan di Cirebon? Kelamaan. Sekarang syahadat nanti ketemu. Dan ketemunya seminggu lagi belum tentu. Bisa menunda biasa lagi mati. Sebelum seminggu meninggal dengan kafir rugi. Jadi kalau bersahadat langsung urusan tunjangan. Pakai online, pakai langsung bebas. Yang penting lebih cepat, lebih terus saja dan hati-hati kalau urusan apabila dia tidak tahu sampai kapan hidup kita jangan sampai melaporkan lalu meninggal dunia selama-lamanya. Semoga Allah jaga iman kita semua. Baik. Ini banyak pertanyaan ya berkaitan juga dengan masalah fikih ya, masalah sholat, tadi ada masalah apa itu masalah kayak waris juga ada beberapa persoalan-persoalan fikih. Ini mungkin dijawab semua tamunya nggak bisa karena waktu. Jadi mungkin yang memang pertanyaan-pertanyaan berkaitan tadi masalah sholat sunnah, fikih terus masalah perempuan wanita haid gitu ya. Itu nanti mungkin boleh bertanya melalui IG kami. Universitas Arabi, nanti di situ bisa nanti sama tim nanti menyampaikan, kita akan jawab secara voice note gitu ya. Nah untuk yang sekarang akan kami bacakan ini permasalahan rumah tangga dulu. Baik. Pertanyaannya Buya saya pernah trauma dengan pernikahan. Saya pikir dia laki-laki soleh, tapi ternyata cuma kedoknya. Jika saya pernah tertipu karena agamanya, lalu bagaimana saya melihat dia laki-laki yang baik itu seperti apa? Mohon maaf, kita tidak tahu maksudnya dia tidak baik.